secara emosional tidak stabil, ya. Secara emosional tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Askanah Nadifa Putri di IDC Psikologi Remaja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fatherless dan motherless bersama narasumber kita Abu Sandana. Selamat datang Abu. Bagaimana kabarnya Abu? Alhamdulillah baik, barakallahu fikum. Abu, Askanah mau tanya nih. Menurut Abu, apa itu fatherless dan motherless? Fatherless dan motherless ya. Pertanyaannya udah berat nih ya. Masya Allah ya. Fatherless dan motherless. Baik, bismillah. Fatherless itu juga motherless ya. Itu adalah dimana seorang anak yang mengalami proses tumbuh kembang namun tidak mendapatkan pendampingan yang optimal dari seorang ayah ataupun seorang ibu. Jika fatherless, maka dia tidak mendapatkan pendampingan yang optimal dari seorang ayah ketika di fase tumbuh kembangnya. Disebut motherless ketika seorang anak ya tidak mendapatkan pendampingan tumbuh kembang ya secara optimal dari seorang ibunya. Itu definisi fatherless dan motherless ya. Nah, sebenarnya apa penyebab di dalam keluarga bisa terjadi fatherless dan motherless? Penyebab di dalam keluarga terjadi fatherless dan motherless ya. Yang pertama, sudah pasti minimnya pemahaman beragama. Ya, minimnya literasi beragama. Baik literasi secara keilmuan maupun secara praktikal, ya, secara implementatif ya. Jadi mungkin ya orang tua memahami namun kesulitan dalam mengimplementasikan atau mengamalkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, ya orang tua ya larut dengan kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi ya. Apa itu namanya pekerjaan ya, terus kemudian kesibukan hobi ya, sehingga tidak mengawal tumbuh kembang anak secara detail, secara kontinu, dan cenderung membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Anak menjadi anak lingkungan ya, anak sosial ya. Anak lingkungan dalam tanda kutip atau anak sosial ya dalam tanda kutip itu adalah cenderung memasrahkan rutinitas anak, tumbuh kembang anak ya, itu dididik secara sosial, secara lingkungan. Kalau lingkungan sosialnya baik, maka dia menjadi baik. Kalau lingkungannya buruk, maka dia menjadi buruk ya. Padahal ya jika kenapa bisa menjadi penyebab ada orang tua yang demikian tidak perhatian dengan anak ya, tumbuh kembang anak ya. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini kan batasan yang Allah sampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan kepada orang tua supaya memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Ya, memperhatikan sampai pada memperhatikan keselamatan mereka di akhirat kelak. Berarti kan bukan hanya konteks di dunia saja, tapi juga sampai ke akhirat kelak itu diperhatikan. Jadi tanggung jawab ibadah, tanggung jawab hubungan sosial, tanggung jawab dalam bermuamalah, adab dan akhlak, adab terhadap Allah dan Rasulnya, adab terhadap kedua orang tuanya, adab terhadap gurunya, adab terhadap tetangganya, saudara kandungnya, adab terhadap lingkungan masyarakatnya, adab terhadap pemerintahnya, itu juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Jadi orang tua tidak berlepas tangan begitu saja ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Maka orang tuanya lah ya yang mengajarkannya, ya yang mempengaruhinya, yang mengarahkannya, apakah dia akan menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Jadi semua tergantung pada orang tua. Apakah orang tua terlibat dalam tumbuh kembang itu atau
cuek saja, ya. Allah Ta'ala. Dan sebesar apa dampak negatif bagi anak yang mengalami fatherless dan motherless? Dampak negatif yang dialami oleh anak yang mengalami fatherless ya atau motherless sudah pasti secara emosional tidak stabil, ya. Secara emosional tidak stabil. Kalau secara emosional tidak stabil berarti mungkin memiliki karakter impulsif yang mudah meledak, ya. Ketika emosi marah, ya, emosionalnya itu dalam bentuk marah, dia lebih hyper temperamen, ya, sehingga dia bisa meledak, merusak barang, terus menyerang orang lain, ya, karena dia tidak ada pendamping dalam sisi mental, sisi kejiwaannya. Yang kedua, secara intelektual, ya, secara intelektual mungkin saja dia bisa lebih pintar dari anak yang lain. Mungkin jika dia bisa lebih pintar dari anak yang lain, tapi kadang-kala mereka tidak pandai atau tidak bisa memahami kepintarannya itu apakah bermanfaat atau tidak. Kepintarannya itu bisa membawa manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain atau tidak. Ya, banyak pada akhirnya dia pintar, tapi pada akhirnya menciptakan kerusakan akibat dari kepintarannya itu. Karena dia tidak ada pendamping, ya. Tidak ada yang melakukan kaidah wa tawassaw bil haq, memberikan nasihat pada satu yang bersifat kebaikan. Karena apa? Karena sosok ayah tidak ada di sampingnya. Sosok ibu tidak ada di sampingnya. Dengan kesibukannya masing-masing, atau ayahnya dan ibunya berjauhan tempat, ya, sehingga anak merasa sendiri. Anak merasa dalam lingkungan yang sendiri, yang terpisah dari kasih sayang ayahnya, dari kasih sayang ibunya. Kalaupun orang tuanya berdekatan, ya, tinggal bersama dengannya, ada juga anak yang mengalami fatherless dan motherless. Seperti apa? Anak yang tidak terperhatikan. Ayahnya cuek, ya, dengan hobi-hobinya, ibunya cuek dengan hobi-hobi dan pekerjaannya, yang lain sebagainya, ya. Pada akhirnya anak juga merasa sendiri meskipun dalam atap yang sama. Sehingga secara kejiwaan, secara emosional pastinya tidak stabil, ya, dalam bergaul, ya, dalam bersosialisasi dengan teman-temannya, ya. Dan ketika kebahagiaan itu hilang, maka dia bisa mencari kebahagiaan di tempat lain, ya. Anak bisa mencari kebahagiaan di tempat lain. Seperti apa? Di tempat lingkungan-lingkungan yang merasa dia aman, nyaman, dan lingkungan itu menerima dirinya. Kalau lingkungan itu buruk, maka akibatnya anak tersebut akan ikut menjadi buruk, ya. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikan anak kita itu berkomunitas dengan siapa. Ini penting, barrier to entry-nya itu jelas gitu. Penting sekali bahwa orang tua harus memperhatikan itu, ya, dan dampaknya bisa besar. Agamanya bisa tercemar, akidahnya bisa tercemar, lisannya, bahkan paradigmanya, cara berpikirnya, performanya, ya, penampilannya, itu semua bisa tercemar. Adab akhlaknya itu semua bisa tercemar. Tercemar oleh siapa? Lingkungan di mana dia merasa nyaman, aman, dan diterima dengan baik. Ketika di rumah mungkin dia tidak bisa diterima atau selalu kosong, ya. Allah Ta'ala bisa. Lalu apa tugas guru di sekolah jika memiliki anak didik yang mengalami kondisi keluarga seperti itu? Tugas guru, ya, di sekolah, ya, melakukan pendampingan secara mental. Jadi memang guru itu ketika anak, ini penting, ya, catatan untuk para guru, ya, juga para orang tua, ketika kita memasukkan anak, ya, terus kemudian ada guru mungkin yang melakukan satu produk wawancara, ya, bagian mungkin dari produk investigasi seorang guru untuk mengetahui kondisi kejiwaan anak. Karena jangan anak itu serasa seperti CPU, ya, komputer, mudah diinstal semua berbagai macam software, ya. Karena anak kita bukan robot, karena anak kita bukan mesin, ya.
mudah diinput apa saja, diinfus apa saja, diinstal semua program ya. Jadi kita butuh tahu latar belakang anak ini, apakah anak ini berada dalam lingkungan keluarga yang Masya Allah terpelihara secara agama, secara akidahnya ya, terus kemudian secara pendidikan dari orang tuanya, itu juga sangat mempengaruhi. Terus kemudian apakah orang tuanya itu bersama dengan anak ini ya, atau orang tuanya sudah tidak ada ya, itu juga sangat mempengaruhi secara kejiwaan, secara emosional bagi anak-anak didik. Dan guru itu butuh tahu sehingga bisa menangani anak-anak tersebut. Apakah anak tersebut memiliki luka batin? Kalau ada luka batin, maka lukanya itu diobati dulu. Mentalnya itu yang diperbaiki dulu. Kejiwaannya itu yang diperbaiki dulu. Jangan lantas diberikan pendidikan matematika, fisika, terus kemudian desain, bahasa, atau pendidikan-pendidikan yang lain. Padahal secara mental, secara kejiwaan, secara psikologis, anak tersebut sedang ada luka. Ya, bisa saja guru langsung memberikan, ya, menginstal materi-materi pelajaran kepada anak tersebut, bisa saja. Namun kecenderungannya anak tersebut akan memiliki problematik sosial. Dengan siapa? Mudah bersinggungan dengan temannya, mudah berkonflik dengan gurunya atau dengan temannya, mudah berkonflik dengan lingkungannya. Karena apa? Karena ilmu itu ditanamkan, tapi luka batinnya tidak disembuhkan, tidak diobati. Ya. Luka dari mentalnya, luka dari psikologisnya itu yang tidak diobati, tidak diperhatikan. Itulah pentingnya guru juga harus memiliki konsep satu anak, satu kurikulum. Karena setiap anak itu punya problematik keluarga yang berbeda-beda, punya problematik kehidupan lingkungan yang berbeda-beda. Berkumpul jadi satu di dalam sebuah lembaga bernama sekolahan, dan guru harus memperhatikan ratusan murid, puluhan murid, kira-kira itu ya. Jadi menurut Abu, bagaimana cara mengatasi kondisi fatherless dan motherless? Caranya, orang tua, sudah pasti ini pesan ini ya, pertanyaan ini menjadi pesan untuk orang tua tentunya, karena berkaitan dengan solusinya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya fatherless dan motherless. Ya. Solusinya hanya satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Didik anak kita sesuai dengan pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah. Apakah Rasulullah SAW itu menghardik, terus kemudian memukul dengan pukulan yang keras, yang kasar, merendahkan mental anak? Tidak. Tidak merendahkan. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling sayang pada keluarganya. Dan saya adalah yang paling sayang kepada keluarga saya. Indah betul pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kalau orang tua memahami konsep tersebut, menggunakannya menjadi metodologi di dalam rumah tangga, bismillah, insya Allah aman. Komunikasi dengan istri aman, istri dengan suami aman, istri ibu dengan anak aman, ayah dengan anak aman, anak dengan ayah dan ibunya juga merasa aman. Orang tua menjadi sahabat terdekat bagi anak-anaknya. Orang tua akan selalu mensupport anak-anaknya. Ya. Orang tua akan menjadi pendamping terbaik bagi anak-anaknya. Tapi kalau orang tua kegiatannya hanya melotot, memerintah, terus kemudian memberikan hukuman sebagai konsekuensi karena anak melanggar ini, di fase tumbuh kembangnya, berarti kan orang tua lupa. Ya. Orang tua lupa. Pada kaidah apa? Kullu bani Adam khoto'in wa khairul khoto'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu bersalah, punya dosa. Sebaik-baik mereka yang berdosa, yang bersalah adalah yang bertaubat. Berikan ruang maaf kepada anak-anak kita. Apapun kesalahannya, konteksnya, rangkul. Karena orang yang merasa melakukan salah dan dia masih memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa salah, dia akan merasa akan merasa rendah. Tapi begitu kita hardik, kita marah-marahkan, makin dia merasa dirinya putus harapan, ya. Dia akan merasa dirinya lebih rendah lagi. Tapi tidak, rangkul, berikan pendampingan mental, berikan motivasi,
ya berikan nasihat-nasihat, terus kemudian ikuti semua tumbuh kembangnya. Berikan, orang tua perlu menjadi mentoring ya untuk untuk anak-anaknya ya, sebagai produk pendidikan di rumahnya. Itu dia yang dibutuhkan. Masya Allah, Bu, super sekali yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk para viewers, terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Bertemu dengan saya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.